Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa belajar bersama materi atau mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik anak-anakku, sebelum nanti kita lanjutkan atau masuk ke materi, silahkan disiapkan dulu buku dan alat tulisnya. Jadi nanti setiap ada hal-hal yang penting dalam video ini, silahkan langsung dicatat di buku tulis masing-masing. Anak-anakku, untuk pertemuan hari ini atau pertemuan kelima, kita akan mempelajari arti penting norma dalam kehidupan masyarakat. Jadi sudah 4 minggu kemarin kita membicarakan apa itu norma, kemudian ada norma apa saja di dalam masyarakat. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa sih arti penting norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini penting Bu Khair sampaikan kepada anak-anak bahwa dari 4 minggu yang sudah berjalan kemarin sudah Bu Khair buka Google Classroom, tapi ternyata masih ada juga anak-anak yang belum mengumpulkan penugasan. Komentar sudah saya berikan di kolom komentar, tetapi kurang tahu sudah kalian buka atau belum. Kalau tidak ada respon berarti kemungkinan belum ya. Jadi nanti silahkan anak-anakku yang masih belum mengumpulkan tugas bisa dikumpulkan ulang. Kalau misal melalui Google Classroom sudah tidak bisa karena sudah terlambat, bisa menghubungi via WA. WA sudah tercantum di sini 081 904 166 333. Nah, jadi nanti kalau sudah melebihi batas minggu ini, maka penugasan tidak akan saya terima. Begitu. Setuju ya? Semuanya setuju. Baik, kita langsung masuk ke materi fungsi atau arti penting norma dalam suatu masyarakat. Bisa kalian saksikan dua gambar di sini, yaitu semuanya tentang lalu lintas. Jadi ketika dalam bermasyarakat itu ada norma atau aturan yang berlaku, ini lebih ke norma hukum ya, karena kaitannya dengan lalu lintas. Kira-kira apa fungsi dari norma itu? Ya, bisa kita pikirkan bareng-bareng, kira-kira apa fungsi dari norma dalam suatu masyarakat. Bisa kita bayangkan ketika di jalan ini, kemudian di area penyeberangan ini tidak ada norma atau aturan yang berlaku, maka apa yang akan terjadi? Tentu ini tidak akan ada orang pesepeda motor maupun pengendara mobil berhenti seperti ini secara tertib, ya kan? Mesti mereka akan langsung mengendarai kendaraannya dengan sangat cepat, ya kan? Jadi arti penting norma dalam suatu masyarakat itu yang pertama sebagai pedoman bertingkah laku. Nah, kalau yang digambar sebelumnya ini tadi, maka norma itu menjadi pedoman, menjadi landasan dalam berperilaku atau dalam berkendara. Kalau dalam hal ini, ketika lampu rambu lalu lintas berwarna merah, maka mereka harus wajib berhenti, karena norma berfungsi yang pertama sebagai pedoman bertingkah laku masyarakat. Kita berbicara tentang norma, tetapi kenapa kok di sebelah samping sini gambarnya malah orang ribut?
ya kan? Ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada norma, masyarakat tidak punya pedoman untuk bertingkah laku, maka yang akan terjadi adalah keributan atau kekacauan. Kemudian fungsi norma yang kedua adalah menjaga kerukunan anggota masyarakat. Nah, jadi dari gambar di samping ini juga menggambarkan bahwa ketika norma itu tidak dilaksanakan, maka yang terjadi adalah kerusuhan. Kalau misal semua masyarakat menjalankan norma dengan baik, di sini tidak hanya norma hukum ya, tapi ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, sampai ke norma hukum, maka kerukunan di dalam masyarakat itu akan terjaga. Nah, misalnya norma kesopanan, ada rasa saling toleransi, ada rasa saling menghargai di antara masyarakat, maka otomatis kerukunan dalam masyarakat itu akan terjaga. Selanjutnya, fungsi norma yang ketiga adalah sebagai sistem pengendalian sosial. Pengendali itu apa? Jadi perilaku masyarakat itu dikendalikan oleh norma. Karena kalau tidak bisa dikendalikan, maka banyak sekali terjadi penyimpangan atau kekacauan, atau istilahnya manusia itu bertindak semaunya sendiri, sak karepe dhewe, kalau norma itu tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi silahkan sambil dicatat ya. Kita lanjut. Nah, apa yang akan terjadi jika dalam suatu masyarakat tidak terdapat norma? Ayo, kira-kira apa? Jadi di dalam masyarakat itu tidak ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, itu tidak ada. Dulu Bu Hair itu pernah tanya ketika di kelas, kalau misal seandainya di madrasah itu tidak ada aturan, kira-kira kalian mau datang ke madrasah jam berapa? Ada yang jawabannya jam 10 Bu, jam 1 Bu, tidak datang ke madrasah Bu. Kemudian bakalan ke madrasah menggunakan seragam apa? Seragam bebas dan lain sebagainya. Ya itu tadi, jika tidak terdapat norma atau aturan dalam suatu masyarakat, maka bisa kalian lihat melalui beberapa gambar ini. Nah, ya kan? Ini masih sering terjadi. Ketika palang pintu kereta api itu sudah ditutup, masih saja banyak yang menerobos. Kemudian ada juga sudah ada rambu-rambunya, tapi masih juga dilanggar, ya kan? Nah, jadi akibat tidak adanya norma itu yang pertama, tidak ada pengendali perilaku manusia, sehingga manusia berperilaku semaunya sendiri. Tadi ya sudah Bu Hair sampaikan. Itu dulu Bu itu tanya di kelas, kalian bakalan ke madrasah jam berapa? Itu tadi kalau tidak ada aturan, ya kan? Mereka akan semaunya sendiri. Ada yang datang ke madrasah jam 10, ada yang tidak datang karena tidak ada aturan yang mengaturnya. Jadi kalau tidak ada norma, akibatnya manusia itu berperilaku sak karepe dhewe atau semaunya sendiri. Selanjutnya, akibat yang kedua adalah terjadi kekacauan di mana-mana. Mungkin dari tadi banyak Bu Hair tayangkan beberapa kekacauan, ya kan? Tawuran antar pelajar, kemudian aksi demonstrasi yang anarkis dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa terjadi kekacauan di mana-mana karena manusia tidak ada rasa saling menghargai, rasa toleransi. Adanya mereka pokoknya bertindak atau berbuat semaunya sendiri, yang mana itu bisa menimbulkan kekacauan.
Dan yang ketiga adalah kehidupan menjadi tidak tertib, tidak teratur, tidak tentram, ya kan? Nah, bagaimana mau tentram hidupnya kalau misal terjadi kekacauan di mana-mana? Maka kehidupan manusia atau masyarakat itu menjadi selalu was-was, ya kan? Karena sedikit-sedikit ada kekacauan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di lalu lintas, kalau misal tidak ada norma, ya sudah bisa kita saksikan misalnya di sebuah perempatan. Dari berbagai penjuru mereka ingin yang tercepat melewati jalan itu. Jadi akhirnya tidak ada yang mau mengalah. Maka yang sering terjadi itu adanya kecelakaan. Baik, nanti kalau misal ada yang ingin ditanyakan bisa melalui komentar di Classroom atau menghubungi via WA gitu ya. Nah, anak-anakku, bisa kalian amati gambar di samping ada palang pintu rel kereta api yang sudah ditutup. Kemudian ada ibu-ibu yang memaksa membuka, dan akibatnya ini ya kan malah dagangannya belanjaannya jatuh, motornya juga jatuh, ibunya juga jatuh. Nah, dari gambar tersebut silahkan jawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apakah hal tersebut merupakan pelanggaran hukum? Nah, jika iya maupun jika tidak, itu silahkan kalian jelaskan. Kalau bisa, disertai landasannya, alasannya kenapa. Selanjutnya yang kedua, mengapa kejadian tersebut bisa terjadi? Nah, jadi latar belakang kenapa kejadian ini bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, apa akibat dari kejadian tersebut? Nah, nanti silahkan tuliskan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah bagaimana upaya untuk menciptakan tertib hukum di masyarakat. Ya kan? Nanti silahkan, ini menurut pendapat kalian saja. Silahkan jawabannya ditulis di buku tulis PPKN, jadi khusus ya, bukan dicampur-campur. Karena kemarin masih Buhai temukan yang bukunya itu campur-campur, gado-gado. Satu buku di dalamnya ada PPKN, ada IPS, ada bahasa Arab, ada sorok dan lain sebagainya. Nah, jadi silahkan khusus buku tulis PPKN, dan jawaban dikirimkan melalui Google Classroom. Jadi Bu Hoir tekankan lagi, silahkan dalam menyelesaikan penugasan ini ikuti aturan dan waktu yang sudah ditetapkan. Ya, jangan sampai kalian melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Karena kalau melewati batas waktu yang sudah ditentukan, maka nanti penugasan tidak akan diterima. Gitu ya. Nah, baik anak-anakku, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti silahkan diselesaikan tugasnya dengan baik-baik. Ada sebuah quote dari Andri Wongso, bahwa kedisiplinan akan membiasakan, kebiasaan akan membisakan, kebisaan akan mensukseskan. Maka kuatkan disiplin diri. Baik, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga yang sedikit dan cukup singkat ini bisa bermanfaat untuk kita. Sampai jumpa lagi insya Allah pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-6, dan nanti pertemuan ke-7 akan saya gunakan untuk ulangan harian materi 1, yaitu tentang norma. Silahkan dipelajari dan dipersiapkan baik-baik. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.